teman-teman tadi udah ada yang apa namanya nebak benar Kak Ko Bernard nih yang akan live bareng kita. Jadi di malam hari ini kan tanggal muda nih kok ya. Jadi Nah, mungkin ada yang tanggal muda, ada yang tanggal tua. Kalau aku sih tanggal muda ya baru dapat gajian nih kan gitu. Jadi mungkin ini topik yang pas banget buat kita obrolin nih, itu tentang manajemen uang dan tentunya kan kita punya uang kita pengen investasikan. Jadi kita akan ngobrolin juga tentang strategi investasi. Nah, terkadang orang itu dalam berinvestasi tuh dia suka lompat, dia langsung nanya nih ke orang lain, beli saham apa, beli di harga berapa, kalau stop loss di berapa, take profit di berapa, belinya berapa banyak. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain. Mungkin Kobera juga sering banget lah dapat pertanyaan kayak gitu kan. Nah, yes. tapi sebelum kita menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan tadi dan bahas investasi serta trading, kan sekarang tanggal muda kayak yang udah aku bilang. Nah, ada baiknya kita bahas dulu nih pertanyaan yang paling basic nih. Kan banyak teman-teman mungkin baru dapat uang atau misalnya baru dapat pendapatan gitu ya di tanggal muda ini. Nah, menurut Ko Bernard, dalam kita mengolah keuangan itu penting nggak sih kita melakukan budgeting? Jadi kita belum ngomongin investasi ya, jadi kita melakukan budgeting. Dan menurut Ko Bernard ada nggak nih tips supaya teman-teman di sini yang mau melakukan budgeting itu dia bisa memulainya, apalagi yang belum mulai kayak gitu kok. Oke, jadi menurut saya penting banget namanya budgeting. Tujuannya apa? Hmm. Supaya kita bisa mengatur cash flow kita, yang mana dari pendapatan yang kita miliki itu kita harus alokasikan terlebih dahulu. Yang pertama untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jangan sampai kita punya duit tapi kita nggak bisa menjalani hidup dengan layak. Kemudian yang kedua, Mhm. kita sisihkan untuk dana tabungan atau dana darurat lebih tepatnya, di mana teman-teman sekalian bisa masukkan ke time deposit atau mungkin Cik Feli sering ngobrolin mengenai reksadana pasar uang, itu menjadi hal yang Benar. menarik banget untuk kita investasikan ya sebagai dana darurat. Dan yang ketiga, setelah kita punya budget untuk pengeluaran sehari-hari, dana darurat, barulah kita melakukan namanya investasi. Di mana investasi Nah, itu sebaiknya kita gunakan dana dingin, dana yang nggak kita pakai untuk kebutuhan dapur, SPP, kuliah, kos-kosan, dan lain sebagainya, udah lewat dana darurat, baru kita investasi. Nah, dalam berinvestasi sendiri, kita juga perlu namanya memiliki modal, yaitu namanya benar. 3M plus 1D, yaitu Oh, apa tuh? mindset. Kita perlu memiliki mindset yang berfokus pada keuntungan jangka panjang, istilah jangka pendek. Kemudian mindset mau belajar dan berjuang. That's why teman-teman ada Ternak Uang nih, kita bisa subscribe Ternak Uang. Kita banyak banget belajar yang luar biasa, mulai dari laporan fundamental, kemudian webinar-webinar gratis yang bisa jadi provide oleh teman-teman Ternak Uang. Dan selain itu kita juga bisa namanya melakukan apa? Melakukan namanya mindset untuk kita istilahnya bergabung di komunitas yang tepat dan kita memiliki Nah, kedisiplinan. Nah, setelah kita memiliki mindset yang tepat, kita perlu namanya metode. Nah, metode itu kita bisa namanya belajar fundamental analysis untuk what to buy. Kita melakukan top down analysis dari makroekonomi, sektor yang menarik, kemudian saham apa sih yang kira-kira menarik untuk kita perjualbelikan, dan kemudian untuk entry and exit kita harus dibantu dengan namanya technical analysis supaya kita memiliki trading plan yang tepat ketika kita masuk ke saham tersebut. Dan yang ketiga, setelah kita melakukan namanya M yang mindset dan metode, yang ketiga adalah money management. Yang mana kita money management adalah diversifikasi, jangan sampai terfokus atau terkonsentrasi di satu saham, tapi kita diversifikasi di sektor yang berbeda-beda. Dan selain itu kita harus memiliki namanya D, yaitu kedisiplinan. Kita harus disiplin dalam melakukan pembelian, exit, dan juga stop loss. Itu yang paling penting buat teman-teman peternak uang nih. nah, oke, benar banget. Jadi itu semoga teman-teman nih sekarang kesenggol ya, ini pada dapat baru dapat uang, baru pada gajian, jangan langsung dipakai buat check out e-commerce kayak gitu kan. Dipakai Yeah. dulu buat tadi budgeting tadi. Nah, tadi pas banget Ko Berat sempat nyinggung tentang 3M dan 1D, itu konsep yang baru juga nih, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu. Jadi dalam kita berinvestasi itu kita butuh 3M dan 1D kayak gitu ya. Ada Yeah. money management, ada metode, dan juga kita harus tetap disiplin. Nah, pas banget kita udah langsung masuk ke investasi nih kok. Nah, tadi kan salah satu M-nya itu ada money management ya kok ya. Nah, dalam mengelola keuangan kita, baik misalnya kita mau trading atau kita mau investasi, menurut Ko Bernard nih dalam melakukan money management yang tadi Ko Bernard bilang diversifikasi, berapa sih jumlah porto yang optimal? Jadi berapa jumlah emiten dalam suatu porto yang optimal? Apakah ada quick hack-nya atau setiap orang berbeda ya kan? Soalnya ini banyak teman-teman yang suka nanya nih belinya berapa banyak, beli sahamnya apa, kayak gitu kan. Nah itu yang biasanya Yeah. orang-orang suka bingung juga nih kok.
Oke, jadi kalau menurut saya untuk pemula, teman-teman idealnya ditaruh di 5 saham untuk mendiversifikasi risiko yang teman-teman miliki. Kenapa 5 saham? Karena kita melihat bahwa berdasarkan buku dari Jesse Livermore menyatakan bahwa jangan sampai modal kamu tergerus 10% dari modal yang kamu taruh untuk trading. Jika udah rugi lebih dari 10%, better kamu istirahat dulu dari market. Nah, Hmm. 10% itu merupakan nominal yang banyak. Jika kita mengalami kerugian di satu portofolio total 10%. That's why jika kita diversifikasi ke 5 saham dalam satu portofolio, berarti per sahamnya kita punya namanya 20%, 20%, 20%, Ya, 20%, dan 20%. Dan jika benar. satu sahamnya rugi 10% dan kita melakukan stop loss, ruginya baru 2% di satu Benar. di satu portofolio kita. Sehingga tujuan dari diversifikasi adalah untuk meminimalisasi loss atau risiko ketika kita memilih saham yang ternyata kita kira akan naik tapi malah berbalik arah. Karena itu banyak hal yang terjadi, saham-saham itu bisa berbalik arah karena apa? Karena kebijakan pemerintah, riset laporan keuangan yang bagus dan lain sebagainya yang di luar ekspektasi dari para investor atau konsensus seperti itu. Nah, jadi emang benar banget tadi Kobe udah bilang diverifikasinya yang paling gampang, yang paling mudah lah ya, anggapannya quick hack-nya buat teman-teman itu adalah dalam satu porto paling nggak punya 5 saham. Nah, Yes. oke kok, ini mungkin kita agak menyeleweng sedikit dari tentang manajemen keuangan dan strategi investasi karena kebetulan lagi bahas saham kan, dan ini mungkin topik yang teman-teman juga kepo banget. Jadi kan tadi kita mungkin punya 5 saham kayak gitu kan. Nah, kalau Koberat sendiri nih, kalau misalnya mau pilih 5 saham ini kayak gitu, itu biasanya eh screeningnya gimana sih sampai akhirnya dapatlah 5 saham pilihan utama yang mungkin teman-teman pakai bisa buat investasi atau misalnya buat trading kayak gitu tuh biasanya orang kan gimana sih cara milihnya kayak apalagi baru pemula kayak gitu kan. Oke, jadi 5 saham itu menentukannya bagaimana? Yang pertama untuk kita menentukan what to buy, seperti saya sampaikan tadi, kita perlu namanya melakukan top-down analysis, di mana kita melihat bagaimana kebijakan makroekonomi secara global, regional maupun domestik. Kita lihat pergerakan-pergerakan harga komoditasnya dan lain sebagainya, serta kebijakan-kebijakan di global, regional, serta domestik sana. Dari situ kita menemukan nih sektor-sektor apa yang seksi dari kondisi makroekonomi saat ini. Nah, dari setelah kita ketemu sektor yang seksi, baru kita pilih sahamnya. Dan kalau saat ini nih, kira-kira sektor yang menarik untuk kita perhatikan apa? Mungkin teman-teman sekalian udah nonton juga ya webinar kita bareng Ternak Ya Uang. benar. Kemarin ada tema window dressing, di mana di situ aku bahas sektor-sektor apa sih yang menarik untuk window dressing. Yang pertama, sektor yang bisa teman-teman perhatikan untuk masuk di 5 portofolio teman-teman adalah sektor banking. Kenapa? Hmm. Karena banking merupakan penggerak indeks. Jadi ketika asing inflow ke Indonesia, biasanya mereka banyak inflow-nya itu melalui index fund atau ETF atau reksadana. Yang mana index fund tersebut itu mirroring dengan MSCI atau indeks-indeks Ya. besar lainnya seperti IDX 30 atau LQ45. Nah, majority indeks kita terkonsentrasi di mana? IHSG 20-30% Banyak. berada di sektor finance atau banking. Nah, that's why satu sektor yang bisa teman-teman perhatikan adalah sektor perbankan. Nah, kemudian yang kedua, selain sektor perbankan nih, kira-kira sektor apa yang menarik? Nah, kita melihat Indonesia merupakan negara yang proxy to commodity. Kita melihat bahwa trade balance Indonesia positif belakangan ini atau akhir-akhir ini menuju positif terus. Cadangan devisa kita terus meningkat karena harga komoditas yang terus naik. Seperti contohnya coal. Kemudian kita lihat kaitan mengenai electric vehicle, ada Hmm. metal, yaitu nikel dan juga timah. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih, sektor mining ini yang menarik mana? Bisa perhatikan coal, metal, yaitu nikel ataupun timah. Nah, Wah. tiga, tiga jenis ini yang teman-teman bisa perhatikan dan bisa pilih salah satu. Kemudian kita bisa pilih lainnya yang ketiga, kita melihat komoditi boom. Komoditi boom bikin orang banyak duit di Indonesia. Karena di luar Jawa itu sebagian besar pekerjaan selain dari pertanian, kerjanya apa? Pertama. Ya tambang atau kerja di tambang, buruh tambang. Nah, mereka bakal mengeluarkan expenses sehari-hari mereka, meningkatkan taraf hidup mereka. Nah, taraf hidup mereka meningkat, beli apa? Beli makanan-makanan, saham consumer goods, tetapi saya sukanya consumer goods yang kaitannya mengenai cyclical.
Apa itu? Contohnya adalah poultry sector, yaitu ada Java, Cepin, Main. Kemudian yang keempat, teman-teman bisa perhatikan sektor yang kaitannya mengenai daya beli masyarakat juga. Daya beli masyarakat naik, orang-orang beli apa? Beli pakaian. Karena ntar liburan nih bentar Detail. lagi, Natalan. Kemudian beli mobil atau beli kebutuhan-kebutuhan sehari lainnya. Nah, yang keempat ini teman-teman bisa perhatikan sektor otomotif yang masih cukup tertinggal, yaitu ASA Internasional, masih di kisar 6.200, target dari support itu 7.500, ataupun bisa sektor retail. Sektor retail ini yang di luar Jawa masyarakat biasanya lebih ke Ramayana ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, apa nih yang kelima? Yang kelima, jangan lupa, orang-orang kalau udah punya banyak duit, mereka juga nggak cuma spending, tetapi mereka juga namanya melakukan investasi. Nah, Ya. investasinya di mana? Investasinya di properti. Karena inflasi sekarang diperkirakan ke depannya akan cukup tinggi, suku bunganya rendah. Nah, mereka akan mendapatkan imbas yang lebih signifikan ketika mereka melakukan pembelian di properti. Nah, sektor-sektor pilihan lainnya selain properti yang bisa diperhatikan tentu saja kaitannya mengenai teknologi. Karena mengapa? Karena sekarang Indonesia merupakan negara yang proxy itu teknologi juga ya. Kita melihat di Ya. Amerika Serikat sana teknologi udah 20 sampai 25% dari weighting Bisa MSCI mereka. mereka tuh udah di teknologi, kita masih cukup ketinggalan. Nah, teknologi ini teman-teman bisa pilih. Yang paling defensif itu tentu saja telekomunikasi dan pertawaran, yaitu tech provider istilahnya. Kalau tech provider, teman-teman bisa perhatikan pertawaran dan telekomunikasi, ataupun teman-teman bisa perhatikan holding dari perusahaan teknologinya, ataupun langsung ke perusahaan teknologinya, seperti bank-bank Ya. digital, ataupun kaitannya mengenai e-commerce. Nah, saya udah bahas 6 sektor ya. Dari 6 itu teman-teman bisa pilih lah 5. Dan mungkin kalau teman-teman bingung pilihnya gimana dari 6 itu, kalau teman-teman lebih defensif, teman-teman bisa pilih yang consumer cyclical. Tapi kalau teman-teman lebih agresif, teman-teman bisa pilih yang tech. Seperti itu. Oke, ini aku tadi tuh sebenarnya baru mau nyambung juga tuh ke pertanyaannya, ke kira-kira sektor apa yang seksi. Ternyata kau Berat udah jelasin sendiri secara lengkap banget buat teman-teman semua di sini. Thank you banget kok. Jadi tadi ada sekitar ya 5 sampai 6 sektor yang udah kau Bernard bahas, dari komoditi, dari banking, tentunya banking bener banget yang kayak kau Bernard bilang gitu. Bahwa kemarin Cicuai juga di kelasnya bilang bahwa emang indeks-indeks fund itu biasanya ngikutin tuh ETF aja gitu atau reksadana aja, dan di Indonesia sendiri indeks kita tuh masih dikuasai lah itu oleh perbankan. Jika emang finance itu pasti menarik banget gitu, ada finance, habis itu ada consumer, tapi consumernya ada yang cyclical ya, daripada jangan customer staples kayak mungkin Unilever atau misalnya ICBP mungkin tidak akan terlalu tinggi mungkin kayak gitu dan kurang menarik. Nah, jadi itu tadi kok Bernard udah jelasin banyak banget, dan untuk teman-teman juga yang kemarin kok Bernard sempat bilang udah karena ini kan live ya, jadi mungkin teman-teman nggak bisa lihat slide dan lain-lain, tapi kok Beat udah kemarin udah jelasin di acara ternak uang di window dressing, nanti kita upload di aplikasi kita, jadi yang belum download kalian boleh download di situ. Oke Yes, kok, kita udah jadi member melenceng. ya, jangan lupa biar bisa lihat video saya. Yang jualan malah kok Beat nih, bukan aku nih. Nah, oke, kita tadi udah sedikit melenceng dari topik kita hari ini. Mungkin kita kembali lagi nih kok. Tadi kan kita udah pilih ya sahamnya, ada 5 sektor sampai 6 sektor yang menarik kayak gitu. Nah, lalu teman-teman misalnya udah beli, udah pilih beberapa. Nah, salah satu konsep yang penting banget dan sering banget dijelaskan khususnya dalam dunia trading dan investasi itu adalah konsep tentang cut loss ya kok ya. Tadi kan kok Bernard juga bilang kita harus disiplin. Nah, menurut kok Bernard, ada nggak sih titik paling optimal untuk cut loss, dan kira-kira itu di kisaran berapa persen ya, dan gimana sih caranya supaya kita sebagai investor itu bisa menjaga psikologis kita tuh kalau misalnya kita mau cut loss gitu kan, banyak orang yang cut loss terus trauma ya, mungkin mereka kurang disiplin atau gimana nih menurut Kobenat? Oke, kalau dari sisi mathematical stop loss ya, kita melihat bahwa dari buku Jesse Livermore mengatakan bahwa kita tidak boleh kehilangan modal kita 10%. Jadi 10% merupakan batas maksimal untuk kita melakukan cut loss secara matematika. Kalau saya idealnya untuk swing trading cut loss di angka 7 sampai 10% maksimal. Nah, itu bisa diperhatikan. Nah, tetapi apa sih tanda ketika saham itu sudah sebaiknya kita cut loss? Nah, sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu. Ketika kita melakukan pembelian suatu saham, ada beberapa strategi yang mungkin teman-teman udah kenal. Yang pertama adalah buy on breakout, yakni ketika suatu saham telah break suatu resisten, jebol resisten, kita
buy di situ, dan yang kedua adalah buy on weakness. Buy on weakness adalah pembelian di area-area support kuat ketika saham ini cenderung bergerak sideways atau sudah tidak membentuk lower low, itu bisa menjadi support kuat, ataupun ketika dia breakout tapi dia pullback ke area breakoutnya, itu kita bisa juga menggunakan namanya buy on weakness. Jadi ada dua strategi ini. Nah, cara stop lossnya gimana? Selain matematika tadi, yang kedua kita bisa perhatikan stop loss jika yang pertama, ketika dia breakout, tiba-tiba false break. Dan dia malah berbalik arah ke bawah, jebol area support selanjutnya. Area-area supportnya kita perlu perhatikan. Nah, itu kita harus stop loss. Kemudian, ketika buy on weakness, kapan kita stop loss? Kita lihat dia ada pantulan di area support, dan nggak bentuk lower low. Nah, kita beli di situ. Tiba-tiba dia bentuk lower low lagi. Nah, kita harus stop loss. Jadi kurang lebih ada dua seperti itu. That's why buat teman-teman sekalian, wajib perhatikan namanya chart pattern. Teman-teman jangan sampai nggak ngerti namanya chart pattern. Kapan kita beli, kapan kita jual. Biasanya kita beli ketika ada bullish reversal pattern atau bullish continuation pattern, kita bisa perhatikan. Tapi ketika suatu saham itu sudah membentuk bearish reversal pattern atau bearish continuation pattern yang kita kira mau balik arah ke atas tapi ternyata ke bawah, kita harus stop loss. That's why chart pattern saya yakin teman-teman sudah dapat pelajarannya di Ternak Uang, itu teman-teman harus perhatikan tuh untuk mengetahui kapan kita beli, kapan kita jual, kapan kita take profit, kapan kita stop loss, seperti itu. Nah, oke, itu teman-teman tadi udah jelasin secara gambaran besar ya, gimana teman-teman bisa teknik-teknik pembelian gitu, bisa buy on weakness, buy on breakout, dan juga gimana teknik kita dalam melakukan stop loss, bahkan persentase stop lossnya kayak gitu di kisaran mungkin jangan lebih dari 10%. Nah, tadi benar banget kok Bernard, ini sebenarnya materi pernah nih dulu dibawain sama Ko Andi Senjaya juga di Ternak Uang, dan recordingnya juga ada di aplikasi kita gratis buat para member, jadi kalian bisa nonton tentang chart pattern itu, karena memang benar dalam kita mau investasi ataupun mau trading, mungkin lebih condong ke trading ya, bahwa chart pattern itu penting banget untuk teman-teman bisa perhatikan dan pelajari, karena jika sebuah chart pattern atau tren sebuah saham itu patah, itu memang teman-teman harus disiplin untuk cut loss ataupun take profit kayak gitu. Jadi penting banget kalau kita ngelakuin yang tadi namanya 3M1D, nah ini D-nya disiplinnya ini sangat amat penting banget supaya psikologis kita juga gak terganggu ya kok ya. Nah, dan saya menambahkan juga tadi kalau kan, saya ya boleh. Mungkin saya menambahkan bentar ya. Jadi istilahnya kalau saya itu menggunakan fundamental itu tuh what to buy. Sekali lagi what to buy. Kita belinya apa sih? Kita pasti beli perusahaan yang sehat, yang lagi trending segala macam, yang tadi top down analysis tadi. Tapi when to buy itu harus menggunakan teknik analysis. Yang tadi strategi buy udah saya jelaskan. Kemudian ketika tren itu berbalik arah, kita harus jual. Mengapa kita harus melakukan stop loss? Karena bisa aja berita itu digunakan oleh big money atau sekelompok orang itu malah untuk melakukan aktivitas take profit atau sering disebut namanya sell on news. Nah, oleh karena itu jangan sampai ketika udah berita keluar kita baru beli, ternyata berita itu malah dipakai untuk sell on news tapi kita masih pede untuk pegang barangnya. Padahal udah masuk matematika stop loss atau udah ada pola pembalikan arah. Padahal seharusnya kita disiplin kalau udah terjadi hal tersebut, seperti itu. Nah itulah, semoga teman-teman sekarang lebih terbuka matanya dan terhindarlah dari ketidakinginan untuk cut loss gitu. Karena aku sendiri ya, walaupun udah mungkin invest baru ya 3-2 tahun terakhir kayak gitu kan. Cut loss tuh sesuatu yang masih sulit gitu dilakukan, dan itu butuh proses gitu dan butuh kedisiplinan. Jadi kalau sekarang tuh kalian masih ragu-ragu gitu mau cut loss, aduh masih bisa naik nih besok nih, beritanya bagus kok gitu. Sekarang kalian udah tahu bahwa kadang berita aja itu jadi tempat untuk sell on news para big player. Nah, tadi kan Ko Bernard udah sempat ya jelasin kalau kita mau entry sebuah saham, itu analisanya pakai fundamental, itu untuk what to buy-nya, apa yang mau dibeli. Tapi kapan dibelinya, di harga apa, itu pakai teknikal. Nah, jadi teman-teman juga nggak usah fanatik tuh, udah teknikal apaan sih, ilmu gambar-gambar, lukis-lukis gitu. Ya enggak, dua-duanya kita pakai dan kita gunakan. Lagian juga gratis kan ilmunya, kita sering sharing juga di Ternak Uang. Nah, oke kok, next question. Kan kalau misalnya orang itu mau beli saham ya, mungkin ini kita bisa bagi dua pembahasannya untuk trading dan investasi. Kalau misalnya investasi nih kok, kadang kan orang suka bilang, gue bagusan dollar cost averaging, atau untuk teman-teman yang nggak tahu artinya adalah nabung tiap bulan di waktu yang sama, konstan selama bertahun-tahun gitu ya. Jadi DCA, dollar cost averaging,
atau lamsam nih kok kayak gitu. Kalau misalnya untuk investasi cocoknya yang mana sih gitu untuk teman-teman pemula kok? Oke, kalau saya pribadi saya memiliki 2 account. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan satu account itu adalah rekening yang untuk kita beli dan lupakan. Ini tujuannya untuk apa? Untuk dana tabungan 5 sampai 10 tahun ke depan kita. Misalnya untuk pembelian rumah, untuk misalnya menikah, atau untuk pensiun. Nah, yang satu account ini untuk yang active income. Supaya apa? Ya. Supaya kita dapat tambahan uang jajan buat teman-teman yang masih mahasiswa atau fresh graduate yang Nah, baru kerja, tambahan uang jajan dari gaji-gaji kita. Jadi ini bisa dipakai untuk entertainment segala macam. Nah, untuk yang investasi jangka panjang, tentu saja kita harus pilih sahamnya. Yang pertama, sahamnya jangan sampai cyclical. Cyclical itu maksudnya apa? Performa laporan keuangannya itu cuma bagus kalau harga komoditasnya naik. Cuma bagus oke. kalau misalnya kondisi makroekonomi mendukung di sektor ini. Nah, that's why sektor yang menarik untuk dollar cost averaging atau investasi adalah sektor yang selalu dibutuhkan kita sebagai masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, yang paling banyak dibutuhkan oleh kebutuhan sehari-hari itu apa? Tentu saja pertama banking. Banking ini kenapa dibutuhkan? Ya kita nabung pasti di bank, naruh duit pasti di bank, gajian pasti lewat bank. Terus kalau kita mau beli rumah, banyak milenial yang pasti kan butuh KPR. KPR, ya. Kemudian untuk beli mobil KPM, beli motor KPM, atau beli apartemen KPA dan lain sebagainya. Nah, bank ini juga dibutuhkan juga buat orang-orang yang pengen jadi entrepreneur atau orang yang ingin memperbesar usahanya dengan adanya kredit usaha. Nah, bank ini ketika ekonomi bertumbuh, Dia kecenderungannya pasti apa? butuh. Orang-orang kan duitnya banyak nabung di bank. Terus orang-orang berani untuk melakukan ekspansi usaha. Sehingga mereka melakukan kredit. Kreditnya meningkat, kemudian kalau kondisi makroekonomi bagus NPL turun. Nah, profit margin dari perbankan ini meningkat. Naik. Earnings-nya naik. Nah, ini berdampak signifikan dan bank di Indonesia itu masih limited orangnya yang di bank. Karena Indonesia itu masih banyak masyarakat yang unbankable. Sehingga potensi bank ke depannya masih luar biasa bagus, terutama bank sejuta umat yang di perkotaan yaitu BCA ataupun bank yang banyak daerah BRI. Itu 2 saham saya andalan untuk dollar cost averaging. Karena kenapa nggak konsumen kok? Konsumen kan dibutuhin terus. Kapan kita butuh mandi, butuh makan Indomie dan lain sebagainya. Tetapi dari sisi harga sahamnya atau earningsnya peningkatannya nggak signifikan perbankan. That's why saya pilih BCA atau BRI aja yang cenderung lebih stabil dan cenderung naik terus earningnya. Gitu. Nah, kemudian yang sisi lainnya kita bisa trading. Nah, untuk trading ini saya sekali lagi walaupun saya tradingnya juga nggak bisa yang trading cepat. Nah, kalau mau trading cepat nanti ikut webinar barang ternak uang, ada barang Om Ben, tadi saya baru ketemu Om Ben. Hari Sabtu. Yes, itu bisa trading barang dia. Kalau saya lebih ke swing trading ya. Saya lebih swing trading, momentum trading, saya lihat kira-kira sektor apa yang kemungkinan hype secara makroekonomi, kemudian sektor apa yang menarik, secara top down analysis lah. Baru dari situ saya analisis nih. Kira-kira udah oke untuk entry belum? Udah fase akumulasi atau partisipasi dan lain sebagainya. Biasanya saya sebagian masuk di fase akumulasi, saya buy on weakness untuk meminimasi resiko. Kalau ntar false pick saya mentalnya terjaga ya. Nanti biasanya saya ketika breakout saya average up. Biasanya seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya buat teman-teman tadi udah jelasin, tadi pertanyaannya mungkin ada yang baru join, kita ngebahas nih bagusan DCA atau misalnya bagusan juga lamsam gitu untuk investasi dan trading. Jadi kalau misalnya teman-teman mau investasi yang jangka panjang yang 5 tahun kayak gitu, itu memang kan banyak orang juga mungkin duitnya nggak tersedia sekarang gitu ya. Jadi menabung dalam bentuk DCA itu sangat amat disarankan khususnya di saham-saham yang tentunya akan selalu dibutuhkan yang tadi dibilang ya, itu adalah misalnya perbankan. Dan mungkin juga ada yang bilang, kenapa nggak konsumer? Konsumer kan juga dibutuhkan. Mungkin bisa dibilang juga bahwa ya memang konsumer dibutuhkan, tapi growth dari perusahaan-perusahahaan konsumer itu sudah limited gitu ya. Tidak seperti bank yang bahkan sekarang di Indonesia itu banyak masyarakat yang masih belum punya bank gitu ya. Makanya juga betul, ya, kenapa banyak banget. Ya banyak banget kayak mungkin kalian di sini banyak kan dari Pulau Jawa gitu yang lihat kayak siapa sih orang yang nggak punya bank gitu ya. Tapi kalau kalian tuh keluar mungkin ya dari Pulau Jawa gitu, dan kebetulan aku juga pernah ngeriset tentang luar Jawa kayak gitu untuk salah satu lomba itu memang banyak banget orang yang
bahkan nggak punya bank gitu. Itulah kenapa digital bank itu tuh menarik banget dan harga sahamnya itu dihargai cukup mahal sekarang. Tapi sekali lagi, yaitu kalian harus do your own research ya. Jangan asal ada bank digital langsung dibeli kayak gitu. Itu juga salah. Nah, Yes. oke kok. Oke, tadi kita udah bahas juga tentang metode pembelian DCA atau lamsam. Selanjutnya adalah gini. Mungkin kita agak take back lagi ke awal tentang money management ya. Jadi kan karena di sini juga tentang money management. Mungkin di sini teman-teman juga banyak yang usianya masih muda nih, kok mungkin ya sekitar di bawah 25 atau di bawah 30 tahun lah, masih 20 lah ya, masih mirip lah kok kita loh. Kan Forbes under 30 ya kok ya, masih di bawah 30 semua nih. Nah, Ya dong. uh, mau nanya kok, kalau misalnya kita masih muda gitu, teman-teman tuh kan mungkin pendapatannya juga masih terbatas dan biasanya lebih berani gitu ya, lebih agresif kalau masih muda. Nah, menurut Ko Bernard, kalau misalnya nih, uh, sorry, oh ya, oke. Nah, menurut Ko Bernard, kalau misalnya kita mau investasi, aset tuh kan ada banyak banget ya, nggak cuma saham gitu ya, Ko ya. Mungkin ada emas, mungkin ada reksadana, mungkin ada kripto yang sekarang hype banget gitu dan sangat menarik gitu kan. Atau P2P dan lain-lain. Nah, kalau Ko Bernard sendiri gitu, sebagai seorang yang mungkin tanda kutip masih dibilang muda juga, Ko Bernard tuh biasa alokasi investasinya ke instrumen apa aja sih dan berapa persen setiap alokasinya, mungkin untuk gambaran teman-teman di sini kayak gitu. Oke, kalau aku kan masih muda ya, jadi aku masih lebih agresif pasti. Dimana aku nggak taruh di yang tengah-tengah, yaitu obligasi. Aku either taruh di reksadana, reksadana pasar uang, atau reksadana di Sukor itu ada namanya stable fund, itu corporate bond, Hmm. tapi juga likuiditasnya cukup bagus, jadi aku masuk di reksadana tersebut. Nah, selain itu saya juga masukkan ke pasar saham. Nah, porsinya kurang lebih ya 30% di reksadana pasar uang atau sejenisnya dan 70% di saham untuk aku sekarang. Oh, oke. Jadi emang yang kalau Kobe sendiri paling gede tuh di saham lah ya, anggapannya kayak Ya, gitu ya. Dan tadi masih muda. Kobe juga sempat bilang bahwa Kobe juga ada investasi dan juga mungkin ada yang trading kayak gitu kan. Tapi tradingnya juga nggak semua orang punya waktu untuk trading tiap hari ngeliatin market gitu atau scalping tiap hari kayak gitu kan. Itulah Ya, kenapa tadi ada juga konsep tentang swing trading gitu dan tadi Kobe juga udah jelasin kayak gitu. Tapi kalau menurut Kobe sendiri nih, setiap orang maksudnya kayak setiap orang tuh kalau mau belajar trading tuh bisa nggak sih? Karena kan kadang tuh trading yang menarik gitu, kayak dapat cuan 1% atau 2% tuh kadang bikin orang cuan gitu, menarik jadi ya. pengen belajar gitu kan. Tapi apakah menurut Ko Bernard ilmu untuk trading itu sesuatu yang sulit untuk dipelajari kok? Kalau kita punya kemauan pasti ada jalan, itu yang saya percaya. Kalau teman-teman mencintai pasar modal, ingin kedepannya memultiplikasi atau mempercepat pertumbuhan asetnya, why not we do trading? Tapi sekali lagi teman-teman harus memiliki modal yang saya sampaikan tadi, 3M plus 1D, plus jangan lupa modal waktu. Nah, Nah, ya. tergantung lagi berapa banyak waktu teman-teman untuk dialokasikan ke pasar modal. Kalau teman-teman cuma bisa buka aplikasi online trading sesekali, ya jangan pilih saham yang agresif. Pilih saham yang istilahnya fundamental kuat, yang cukup liquid dan tidak terlalu volatile. Misalnya teman-teman cuma bisa, kayak saya kan cuma bisa sehari 4 kali lah. Biasanya buka market, 15 menit awal, kemudian 15 menit akhir mau closing sesi 1, awal-awal sesi 2, akhir sesi Hmm. baru baru bisa lihat market. Jadi aku lebih pilih saham yang nggak terlalu volatile. Tapi kalau teman-teman memiliki waktu lebih banyak yang diinvestasikan untuk melakukan aktivitas trading, ya teman-teman bisa pilih saham yang lebih volatile untuk mempercepat pertumbuhan aset teman-teman. Sekali lagi, sesuaikan dengan risk profile teman-teman, itu penting. Jangan sekedar trading ikut-ikutan. Kemudian sesuaikan dengan waktu teman-teman. Dan yang ketiga, sesuaikan dengan istilahnya knowledge teman-teman di pasar saham. Seperti itu. Oke, nah jadi Ko Bernard kan udah ini ngomong berkali-kali ya tentang 3M, 1D, sama satu lagi waktu kayak gitu kan. Tapi di konsep 3M, D, dan W itu nggak ada tuh dibilang bahwa untuk trading dan untuk bisa dapat cuan dari trading itu tuh harus punya modal yang besar. Itu juga belum salah ya kok ya. Maksudnya orang dengan duit berapapun, bahkan 1 juta ataupun di bawah 10 juta sekalipun tuh bisa lah kayak gitu untuk trading. Itu setuju nggak kok?
Wah, setuju banget. Makanya Ternak Uang ini mengadakan trading competition ya, yang hadiahnya 1,11 miliar. Dan aku terhormat banget ya, thank you banget buat teman-teman Ternak Uang yang udah bekerja sama dengan Sukor. Di mana TU ini mengadakan lomba trading competition yang benar-benar fair, yakni berdasarkan percentage Betul. profit. Ini ingin menunjukkan bahwa teman-teman dengan modal 1 juta aja, teman-teman bisa menghasilkan profit yang signifikan. Nah, itu penting banget. Yo, Dan teman-teman untuk menjadi atau mengikuti lomba ini, teman-teman gampang banget caranya. Jadi member TU, bisa buka rekening di Sukor juga, dan nanti teman-teman bisa ikut lomba dengan mengikuti technical meeting terlebih dahulu. Dan nanti lomba dimulai nah, tanggal 6 Desember, kurang lebih trading range-nya 2 bulan ya. Dan teman-teman tahu ya, nggak, hadiahnya menarik banget. Juara 1, 500 juta. Ini hadiah terbesar di Indonesia. 500 juta. Bayangin Yes. kalian cuma modal 1 juta. Jadi modalnya itu minimal kalian tuh deposit 1 juta doang, teman-teman. Kayak tadi Kobenar tuh udah jelas, udah bilang bahwa kalian modal 1 juta aja, terus kalian misalnya cuan nih dari 1 juta jadi 1,5 juta, itu 50% loh kayak gitu. Nah, yang kita hitung ya, yang temen yang kita hitung itu benar-benar cuman ya 50% ya, kita nggak peduli kalian transaksi pakai duit berapa kayak gitu. Jadi dengan kalian duit 1 juta jadi 1,5 juta, kalian tuh bisa ngalahin orang yang duitnya dari 1 M ke 1,1 M. Karena kan kalau dari Yes. 1 M ke 1,1 M itu 10%. Bayangin, kalian yang menang, kalian yang dapat 500 juta. Dan mungkin kok selain 500 juta itu, juaranya itu ada 15 orang kok, nggak cuma satu orang Wow. ataupun 3 orang. Juara 15 dari juara 1 sampai juara 5 itu hadiahnya 500, 250, 125 kayak gitu. Nah, teman-teman dari juara 6 sampai juara 15 itu setiap orangnya dapat 10 juta kayak gitu, bayangin teman-teman. Selain itu, di luar itu ada lagi pemenang harian, pemenang mingguan. Pemenang Wah. mingguan di mana setiap minggunya kalau teman-teman yang berhasil menduduki leaderboard paling atas itu dapat hadiah 1,1 juta. Jadi di sini emang kalau kadang dipikir ini Ternak Uang bakar duit ya bikin lomba ini. Sebenarnya iya sih, emang bakar duit kayak gitu. Dan kita terhormat banget, Kobenat dan tim Sukor, salah satu partner kita itu mau membantu kita mewujudkan ya goal apa namanya, mewujudkan rencana ini, karena kita pengen semua orang dengan background apapun, dengan modal berapapun itu bisa mengubah hidup mereka hanya dengan 1 juta aja kayak gitu. Dan benar kayak tadi Kober udah bilang, kalau misalnya kalian kepo dan pengen tahu tentang trading festival ini, kalian bisa ke website Ternak Uang. Habis itu klik aja TradeFest. Semua informasi tentang pendaftaran itu ada di situ. Ya. Step-step pendaftarannya juga itu ada di situ, peraturannya di situ, hadiahnya di situ. Jadi kalian benar-benar tinggal pergi aja ke websitenya Ternak Uang kayak gitu. Nah, Ya. mungkin Yang penting modalnya tadi 3M plus 1D sama waktu. tuh, Mindset, method, betul. measurement, disiplin, dan waktu. Ini saya ditambah hoki, teman-teman bisa juara ikut lomba ini. So, buruan daftar lomba Trade Fest bareng Ternak Uang. Iya, jadi 3M tuh nggak ada yang duit gede gitu. Pokoknya yang penting disiplin, M dan punya waktu juga kayak Yes, gitu. Nah, 3M itu bukan 3 miliar. Tenang aja, ya, 1 juta rupiah. iya, M tuh money management ya kan, tadi udah dijelasin, bukan 3M 3 miliar ya kayak gitu. Nah, mungkin cukup nih kita jualan nih kok nih. Aku pengen oh ya, buat teman-teman juga sebentar, satu lagi kok, kalau misalnya masih ragu-ragu kayak gitu terus pengen masih belajar, kita juga masih ada workshop gratis buat kalian yang masih mau tahu, itu di hari Jumat itu bareng Ko Andi Senjaya ya. Jadi nggak main-main. Sama di hari Sabtu, jadi Jumat dan Sabtu ini kita ada ya, kalau Sabtu tuh sama Om Ben. Jadi nanti kalau kalian yang mau belajar tentang scalping, cari tahu tentang scalping tuh bisa banget daftar aja di aplikasi Ternak Uang, semuanya gratis, tis nggak ada yang kalian perlu bayar kayak gitu. Nah, oke, Cuk, kita ininya apa, jualannya jadi kayak IG Live Marketplace ya. Mungkin aku pengen nanya nih kok, buat last question, kita udah lumayan hampir 40 menit kita ngobrol-ngobrol di sini. Aku mau nanya sih kok, kalau misalnya dari Kobenat sendiri, kira-kira buat teman-teman yang masih nonton di sini, ada tips nggak nih buat buat teman-teman di sini semua untuk bisa tadi menerapkan kedisiplinannya, jadi bisa disiplin tanpa terganggu psikologinya dalam melakukan trading maupun investasi. Kira-kira apa sih yang harus mereka, mindset apa yang mereka harus miliki gitu? Oke, mindset yang perlu dimiliki oleh setiap pribadi ya ketika kita melakukan trading dan kita harus disiplin adalah ini, kita perlu ingat, daripada modal kita tergerus besar dan kita nggak bisa switching ke saham yang lebih prospek lainnya, better kita stop loss. Karena kalau kita nggak stop loss, kenapa? Kalau kita nggak disiplin, kita bisa terseret dan modal kita tergerusnya semakin banyak. Mumpung modal kita belum banyak terseret, kita bisa cut loss,
kita bisa pindah ke sektor lain atau saham lain yang lebih menarik. Itu kunci suksesnya. Karena teman-teman perhatikan, kalau teman-teman rugi 10% di suatu saham, untuk balikin ke modal awal, perlu naik 11%. Kalau rugi 11%. 20%, teman-teman perlu naikin 25%. Kalau teman-teman rugi 50%, teman-teman harus naikin untung 100%. Nah, that's why itu yang perlu teman-teman ingat. Daripada tergerus semakin besar, naiknya lebih susah lagi, better cut loss, kita switching ke saham atau sektor yang lebih menguntungkan. Dan menurut saya untuk trading is very important ya, kita disiplin dan berani cut loss dan berani switching. Bukan berarti kita cut loss itu kita modal kita rugi, tapi kita daripada opportunity kita tergerus lebih banyak, hilang waktu, hilang uang, better kita switching ke saham yang lagi bagus trennya. Seperti itu, Giovanni.